Oh Yesus, Tuhan penebusku. Haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah engkau lalui. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih. Amin, haleluya. Selamatkan daku. Amin, haleluya. Oh, kuatkan hamba dalam iman. Aku milik-Mu. Amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Ku berharap kepada-Mu. Amin, haleluya. Teduhkanlah jiwaku. Haleluya. Sucikan daku. Amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus. Dengar doaku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Amin, berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus. Dengar doaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan lalui. Amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar
dan yang tidak kau pahami, yakni hal-hal yang telakai tidak kau ketahui. Yesus, dengar doa kita. Mari pagi hari ini kita berseru, berdoa kepada Yesus. Hanya Yesus pengharapan kita. Dia dengar segala keluhan, segala pergumulan, segala persoalan kita datang kepada Yesus. Dia juru selamat kita. Amin. Allah Tuhan lalu Yesus, dengar doaku. Amin. Haleluya. Yesus, oh Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, Bapa. Sekarang Engkau, ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih, dan kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Sucikan hidupku, Bapa. Sucikanlah hidupku. Sucikanlah hidupku, Bapa. Amin. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Amin, Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau, Yesus. Sucikan sebentar, kami mau terima firman-Mu. Biar di pagi yang indah nih, sebelum kami melakukan aktivitas apapun, pada Rabu pagi ini, tanggal 12 Januari 2022, terlebih dahulu kami datang kepada Engkau berseru, Yesus, Yesus. Engkau dengar doa kami. Tuntun hidup kami, Bapa. Pelihara hidup kami di dalam kasih karunia-Mu. Biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih, sampai suatu hari kelak kami masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 12 Januari 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab Yesusku, Yesus kita luar biasa.
yang senantiasa memelihara kita, biarpun di tengah-tengah pergumulan, tantangan, banyak hal yang harus kita hadapi. Tugas kita belum berakhir. Selagi Tuhan berikan kita nafas, mari kita laksanakan tugas sebaik-baiknya. Terus kita berdoa, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita puji Tuhan, kita memasuki 1 Samuel, kitab Nabi Samuel pasal yang ke-13. Waktu yang lalu kita sudah selesai pasal 12. Terus puji Tuhan, kita hari ini hari kita melangkah. Di tahun yang baru ini, masih tahun 2022, masih di bulan Januari, kita melangkah bersama Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang pada bersama-sama dengan Yonatan di Gibeah Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Gibeah, dan itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarkannya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel benci oleh orang Israel, orang-orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah ia bersembunyi di gua, kalau batu, bukit batu, liang batu, dan pergi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Gibeah Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofrah, ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Siboim, arah ke Padang Gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapanya, atau aritnya masing-masing. Adapun barannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan seperti sigal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Ayat 23 terakhir. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau rajin baca Alkitab,
rajin merenungkan firman Tuhan, dan rajin kita mau menjadi pelaku firman. Yaitu mari kita menjadi orang setia, cinta Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Jangan seperti Raja Saul, sudah dipercayakan Tuhan, diangkat Tuhan sebagai raja, memerintah bangsa Israel, tetapi hanya 2 tahun yang memerintah atas Israel. Di ayat 1 saya mau baca, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Berarti tidak lama, hanya 2 tahun. Kenapa rahasianya? Karena Saul ini punya sifat tinggi hati, Bapak Ibu ya. Ini penting. Ketinggian hati membuat orang bisa hancur, bisa direndahkan oleh Tuhan. Kenapa kok tinggi hati? Seringkali orang tinggi hati itu tipe orang tinggi hati tidak sabaran, ya. Raja Saul ini mentang-mentang sudah diangkat sebagai raja, dia tidak sabar menanti Nabi Samuel untuk menyampaikan apa maunya Tuhan. Tapi dia bergerak sendiri. Coba kalau kita lihat di sini, ya, di ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia melakukan pekerjaan Tuhan kemauannya sendiri. Dia melakukan pekerjaan Tuhan menurut kehendaknya sendiri, tidak menurut apa maunya Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan karena dia sok tahu, sombong, tinggi hati. Maka orang sombong tinggi hati itu mudah hancur. Makanya Samuel berkata di ayat 11, baru saja di ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kabarnya. Pura-pura dia itu, Samuel itu. Ya sih, bukan Samuel, Raja Saul memberikan salam kepada Samuel seperti seolah tidak bersalah. Tapi Samuel menyampaikan pesan di ayat ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat, jawab Saul? Karena aku melihat rakyat itu berserah meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu telah ditentukan, padahal orang Filistin telah buat. Ini alasan Raja Saul. Lalu orang sombong itu pintar membuat alasan, reason selalu dibikin-bikin. Tapi kata Samuel, ya, Samuel berkata di ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas Israel untuk selama-lamanya. Padahal Tuhan punya rencana atas Raja Saul untuk dikokohkan sebagai raja selama-lamanya sepanjang hidupnya. Tetapi inilah ciri orang-orang kalau sombong. Seringkali tidak. Orang sombong itu punya tipe tidak taat. Sering melanggar peraturan, tinggi hati di hadapan Tuhan. Orang yang sombong tinggi hati akan direndahkan sama Tuhan. Itu perintah Tuhan. Allah melawan orang sombong kalau kita baca di Yakobus. Maka mari melalui firman Tuhan kita belajar. Apapun yang kita kerjakan dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apapun yang kita putuskan, tetapkan. Mari kita andalkan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita. Jangan bertindak terlebih dahulu kita tanya sama Tuhan. Ada pepatah berkata, berpikir terlebih dahulu sebelum kita lakukan tindakan. Pepatah rohani berkata, berdoa dulu. Minta keputusan Tuhan. Minta ketetapan dari Tuhan. Supaya Tuhan yang campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan, semua indah dan sempurna. Coba kita buka di dalam Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 21 dikatakan. Sifat yang ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak di rancangan-rancangan planning kita. Ya planning kita mungkin rencana kita sangat ideal. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, pasti gagal. Oleh itu mari setiap rencana, setiap apapun yang kita kerjakan, supaya kita berdoa, minta restu Tuhan. Belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan, supaya kita tidak bertindak menurut apa yang kita tak mau, tapi kita bertindak menurut apa yang Tuhan mau. Kalau kita bertindak menurut apa yang Tuhan mau, indah pada waktunya. Saya kasih ayat terakhir, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, demikian firman. Ayat terakhir, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Ini mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tapi sudah pernah saya katakan, biar tahun 2022 jadikan tahun sentral kita kepada Tuhan Yesus. Jangan bertindak sendiri. Bertindak apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, karena Tuhan berfirman kan, semua akan indah pada waktunya, asal kita belajar sabar. Raja Saul tidak sabar. Akhirnya dia jatuh. Akhirnya menjadi kerajaan yang tidak lama. Hanya 2 tahun.
Inilah contoh melalui firman Tuhan menjadi contoh buat kita. Marilah kita belajar dengar-dengaran, punya kepekaan, andalkan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, karena apa yang Tuhan rencanakan itu indah pada waktunya. Dan senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah. Jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan, perkara besar akan terjadi. Karena Tuhan kita maha besar dan dahsyat. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus akan dengar doa kita. Belajar sabar, janganlah Tuhan lalui. Amin, haleluya. Yesus pimpin hidupku. Yesus akan pimpin hidup kita menurut cara Tuhan yang sempurna. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin. Datang kepada Yesus, rendahkan hati kita. Janganlah Tuhan lalui. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan bertindak sendiri. Sentralnya Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dan Tuhan berkarya atas kita. Tuhan berserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.